próxima. All the best. Good. Apa kabar? Baik. Gimana Indonesia? How Indonesia? How? What do you You mean? talk with Mr. Eric already? With talk, yes, but it was like years ago. 1 year and a half. What do you think? You see. Kabar menggembirakan datang dari Emil Audero, penjaga gawang berdarah Indonesia yang kini bermain untuk klub Como FC di Italia. Emil mengungkapkan kesiapannya untuk dinaturalisasi dan membela timnas Indonesia. Namun, ia masih menunggu kabar lanjutan dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Informasi ini diketahui dari unggahan di media sosial X oleh akun @agamaprilo_18, di mana Emil Audero secara langsung menyatakan keinginannya untuk memperkuat timnas Garuda. Meski demikian, hingga saat ini belum ada kepastian atau langkah konkret dari pihak PSSI terkait proses naturalisasi tersebut. Sebelumnya, Emil Audero sempat bertemu langsung dengan Erick Thohir di Italia. Pertemuan tersebut menjadi momen penting yang menunjukkan potensi kerjasama antara Emil dan PSSI. Saat ini, Emil membela Como FC, klub yang dimiliki oleh pengusaha asal Indonesia, Hartono Bersaudara. Hal ini menambah kedekatan Emil dengan Indonesia, baik dari sisi identitas maupun koneksi profesional. Emil Audero dikenal sebagai penjaga gawang dengan pengalaman mumpuni di kancah sepak bola Eropa. Sebelum bergabung dengan Como FC, ia pernah membela klub-klub besar Italia, termasuk Sampdoria dan Juventus, yang menjadi tempat ia mengasah keterampilannya sejak usia muda. Dengan latar belakang dan kemampuan tersebut, Emil diyakini dapat memberikan kontribusi besar bagi timnas Indonesia, terutama di posisi penjaga gawang yang memerlukan konsistensi dan pengalaman. Kesediaan Emil untuk bergabung dengan timnas Indonesia tentu menjadi kabar baik bagi para pecinta sepak bola tanah air. Kehadirannya diharapkan dapat memperkuat skuad Garuda dan memberikan dampak positif dalam kompetisi internasional. Namun, proses naturalisasi seorang pemain tidaklah sederhana, karena melibatkan berbagai aspek administrasi dan keputusan strategis dari Federasi Sepak Bola. Meski begitu, dukungan dari publik dan antusiasme Emil menunjukkan adanya peluang besar untuk mewujudkan hal ini. Bagi Emil sendiri, membela timnas Indonesia bukan hanya soal karir, tetapi juga bentuk penghormatan terhadap akar budayanya. Dengan semangat dan komitmen yang ia tunjukkan, besar harapan agar proses ini dapat segera terwujud, membawa Emil menjadi bagian penting dalam sejarah. Kini, semua mata tertuju pada langkah Erick Thohir dan PSSI dalam menindaklanjuti kesempatan ini. Apakah Emil Audero akan segera berseragam merah putih dan menjadi salah satu pilar andalan timnas Indonesia? Waktu yang akan menjawab. Kevin Dix berpeluang perpanjang kontrak di Copenhagen. Dalam sebuah wawancara dengan Copenhagen Sunday, Kevin Dix, pemain timnas Indonesia, menyatakan dirinya terbuka untuk memperpanjang kontraknya bersama FC Copenhagen. Meski begitu, ia mengungkapkan bahwa segala kemungkinan masih terbuka dalam dunia sepak bola. Kontrak Kevin Dix sendiri dijadwalkan akan berakhir pada Juni tahun 2025 mendatang. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Mungkin saya akan tetap di sini, tetapi niat saya bukan untuk pergi. Saya senang berada di Copenhagen, dan saya pikir orang-orang di sekitar saya mengetahuinya, ujar Kevin. Ia menambahkan bahwa tidak hanya dirinya, tetapi juga keluarganya merasa nyaman tinggal di kota tersebut. Lebih lanjut, Kevin Dix menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki keinginan untuk meninggalkan Copenhagen saat ini. Bagi saya, pergi bukanlah pilihan. Segalanya terasa sangat baik di sini. Saya menyukai stadionnya, para penggemarnya, dan klub ini secara keseluruhan. Jadi, saya ingin menjelaskan bahwa pindah bukanlah keputusan yang saya inginkan, tambahnya. Meski demikian, Kevin menyadari bahwa perpanjangan kontraknya sangat bergantung pada keputusan klub. Hingga kini, ia masih menunggu tawaran kontrak baru dari manajemen FC Copenhagen. Namun, ia juga tidak menutup peluang untuk mempertimbangkan pindah ke klub lain jika situasi tidak berkembang sesuai harapannya. Kevin Dix telah menjadi bagian penting dari FC Copenhagen sejak bergabung. Pemain serba bisa ini tidak hanya diandalkan sebagai bek, tetapi juga mampu berkontribusi dalam berbagai posisi di lapangan. Penampilannya yang konsisten serta kemampuannya beradaptasi dengan berbagai situasi membuatnya menjadi salah satu pemain yang berpengaruh dalam skuad.
Keputusan Kevin untuk tetap di Copenhagen tampaknya bukan hanya soal karir, tetapi juga karena ikatan emosional yang telah ia bangun dengan klub, para pendukung, dan lingkungan sekitarnya. Hal ini mencerminkan komitmennya terhadap klub serta rasa hormatnya terhadap semua yang mendukungnya selama berkarir di Denmark. Namun, dalam dunia sepak bola, segala sesuatu bisa berubah dengan cepat. Meskipun Kevin menegaskan keinginannya untuk bertahan, situasi kontrak yang belum pasti membuat masa depannya tetap menjadi tanda tanya. Shin Tae-yong yakin timnas Indonesia lolos ke semifinal Piala ASEAN Cup 2024. Meskipun mengalami kekalahan dari Vietnam, pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, tetap optimis bahwa tim asuhannya mampu melaju ke semifinal Piala AFF 2024. Menurutnya, peluang untuk lolos masih terbuka lebar, dan ia berkomitmen untuk terus mempersiapkan tim agar tampil maksimal di sisa pertandingan. Shin Tae-yong mengakui bahwa proses adaptasi pemain muda terhadap strateginya membutuhkan waktu yang tidak singkat. Ia menilai timnya masih dalam tahap perkembangan, terutama dalam hal penerapan taktik dan peningkatan performa secara keseluruhan. Meski kalah melawan Vietnam, saya tetap yakin tim ini akan lolos ke semifinal Piala AFF 2024. Saya akan terus mempersiapkan mereka untuk pertandingan berikutnya, ujar Shin Tae-yong. Lebih lanjut, pelatih asal Korea Selatan tersebut menyoroti tantangan utama dalam membangun tim yang solid, terutama dengan banyaknya pemain muda di skuad. Saat ini, kami memang mengalami kesulitan dalam menerapkan taktik kepada para pemain muda. Namun, kami menyadari hal ini dan akan terus berupaya meningkatkan performa tim, tambahnya. Sejak menangani timnas Indonesia, Shin Tae-yong dikenal sebagai pelatih yang fokus pada pengembangan pemain muda. Ia percaya bahwa memberikan kesempatan kepada pemain muda untuk tampil di turnamen besar seperti Piala AFF adalah bagian dari proses membangun fondasi yang kuat untuk masa depan sepak bola Indonesia. Namun, ia juga menyadari bahwa perubahan besar memerlukan waktu dan kerja keras. Kekalahan melawan Vietnam memang menjadi pukulan, tetapi Shin menegaskan bahwa itu tidak akan menggoyahkan semangat tim. Ia melihat kekalahan tersebut sebagai pelajaran berharga yang akan membantu timnya menjadi lebih baik di pertandingan-pertandingan mendatang. Selain itu, Shin Tae-yong juga percaya bahwa dukungan penuh dari para penggemar akan memberikan motivasi tambahan bagi para pemain untuk memberikan yang terbaik. Piala AFF 2024 menjadi ajang penting bagi timnas Indonesia untuk menunjukkan kemampuan mereka di level regional. Dengan optimisme dan keyakinan yang ditunjukkan Shin Tae-yong, para pemain diharapkan mampu bangkit dari kekalahan dan tampil lebih solid di laga berikutnya. Kini, harapan besar tertuju pada bagaimana pelatih dan tim memanfaatkan waktu tersisa untuk memperbaiki kelemahan dan mempersiapkan strategi terbaik. Perjalanan ke semifinal mungkin penuh tantangan, tetapi Shin Tae-yong percaya bahwa dengan kerja keras dan komitmen, timnas Indonesia bisa meraih hasil yang diinginkan dan membuat pendukung Garuda bangga.